Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Diana Effendi, mahasiswi pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Fisika Sekolah 3. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Oh iya, buat teman-teman, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan tetap mematuhi 3M-nya juga. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam setiap pemahaman yang disampaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa tidak dapat dicukupkan. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang hadir saat ini, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang udah Ibu share di grup WhatsApp. Baik Bu, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi, siapa yang tahu nih seorang fisikawan yang muncul pada tahun 1900-an dengan gebrakan barunya? Yang tahu boleh langsung di kolom komentar ya teman-teman. Ya, fisikawan yang muncul pada tahun 1900-an yaitu adalah Max Planck, di mana Max Planck ini muncul dengan gebrakan barunya yaitu awal mula dari fisika modern. Max Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang disebut kuantum, besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Selain itu, siapa nih yang tahu kalau misalnya di dalam kamera digital atau kode batang barcode, nah itu merupakan pemanfaatan dari efek fotolistrik. Seperti biasa teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu jawabannya, boleh langsung di kolom komentar. Ya, kamera dengan resolusi 12 megapiksel dan pemindai kode atau barcode merupakan pemanfaatan dari efek fotolistrik, yang dimana efek fotolistrik internal dapat mengubah suatu citra yang didapatkan dari data-data elektronik yang kemudian diproses oleh komputer. Kamera mengubah data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat muncul di layar. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita dapat memahami dan juga menjelaskan gejala kuantum yang meliputi konsep foton dan juga efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga dapat menganalisis efek foton dan juga efek listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke materi ya teman-teman. Dalam pembahasan fisika kuantum, kita harus meninggalkan konsep klasik fisika dan berurusan dengan skala atomik dan juga subatomik, guna untuk mempelajari sifat atau karakteristik dari suatu partikel. Nah, para ilmuwan fisika kuantum mempelajari apa yang akan terjadi ketika sebuah benda dibelah terus-menerus hingga tingkat materi yang sangat kecil, yaitu atom. Dan fisika kuantum itu sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dengan menghitung kecepatan cahaya sebesar 186.000 mil per detik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, seorang fisikawan yang muncul pada tahun 1900 asal Jerman tersebut merupakan Max Planck, yang dimana muncul dengan gebrakan barunya yaitu fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh fisikawan-fisikawan lainnya. Menurut Max Planck, radiasi elektromagnetik yang muncul atau yang dipancarkan dari suatu benda itu terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi
yang disebut kuantum. Besar energi ini tuh bergantung pada besar frekuensi gelombang elektromagnetiknya. Sebagai gelombang satu foton tunggal tersebar di seluruh ruang dan menunjukkan fenomena gelombang seperti pembiasan oleh lensa dan interferensi destruktif ketika gelombang terpantulkan saling memusnahkan satu sama lain. Nah, sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah E sama dengan hc per lambda, di mana H yaitu konstanta Planck, C laju cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu foton itu apa sih? Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lainnya seperti elektron dan juga quark. Karena foton tidak bermassa dan juga foton selalu berada di dalam ruangan yang vakum. Foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu c. Foton juga memiliki banyak sifat gelombang maupun partikel. Dalam fisika, foton biasanya dilambangkan dengan simbol gamma. Nah, simbol ini ditemukan oleh ilmuwan yaitu Ernest Rutherford pada tahun 1914. Simbol ini dibuktikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Percobaan teori foton skema alat yang digunakan Einstein untuk mengadakan percobaan. Alat tersebut terdiri atas tabung hampa udara yang dilengkapi dengan dua elektroda yaitu A dan B, dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus DC, yaitu arus yang searah ya teman-teman. Pada saat alat tersebut dibawa ke dalam ruang gelap, tidak menunjukkan adanya arus listrik. Akan tetapi pada saat permukaan katoda dijatuhkan sinar amperemeter, maka menunjukkan adanya arus listrik. Aliran arus listrik ini terjadi karena adanya elektron yang terlepas dari permukaan elektron foton. Peristiwa efek fotolistrik pertama kali diamati oleh fisikawan asal Jerman yaitu Heinrich Hertz tahun 1887. Peristiwa ini berkaitan dengan suatu permukaan logam yang disinari oleh cahaya. Hasil dari penyinaran ini nantinya akan melepas elektron dari permukaan logam. Elektron yang lepas dari permukaan ini dapat diketahui karena munculnya arus listrik. Nah, arus listrik ini kemudian muncul cahaya yang disebut dengan efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan foton dengan energi dari beberapa elektron volt mencapai semakin dari 1 mR. Di efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya elektron dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang dari partikel. Adapun beberapa model cahaya efek fotolistrik dapat diprediksi oleh konsep fisika klasik, yaitu yang pertama, besarnya energi kinetik yang dikeluarkan oleh fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya digandakan, maka jumlah fotoelektron yang keluar juga maka berlipat ganda. Namun, besarnya energi kinetik ketika maksimum pada setiap elektron nilainya tidak berubah. Yang kedua, elektron terlepas dari logam dalam selang waktu antara cahaya yang datang dan fotoelektron yang keluar, tergantung pada besarnya energi yang dibawa foton sebenarnya. Jika intensitas cahayanya yang diterima rendah, maka hanya sedikit foton yang datang dalam tiap waktu. Yang ketiga, keluarnya elektron tidak bergantung pada frekuensi cahaya. Jika energi yang dibawa foton misalnya tidak lebih dari fungsi kerja, maka elektron tidak dapat dikeluarkan dari permukaan logam. Yang keempat, besarnya energi kinetik maksimum foton elektron bergantung pada frekuensi cahaya. Misal, sebuah foton dengan frekuensi cahaya
yang lebih besar membawa energi yang lebih besar dan akan mengeluarkan fotoelektron dengan energi kinetik yang lebih besar juga dibandingkan dengan foton berfrekuensi rendah. Terdapat frekuensi ambang logam, di mana jika frekuensi cahaya berada di bawah frekuensi ambang, maka tidak ada fotoelektron yang terlepas. Frekuensi ambang tersebut berhubungan dengan fungsi kerja sebagai berikut. Nah, dengan menggabungkan persamaan tersebut dengan besarnya energi kinetik maksimum dari sebuah elektron yang terlepas diformulasikan dengan EK max sama dengan H buka kurung F min F0 tutup kurung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa elektron dapat keluar dan timbul energi kinetiknya jika frekuensi cahaya yang diantarkan oleh paket yang dibawa oleh foton lebih besar dari frekuensi ambangnya. Cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer disinari pada permukaan logam yang memiliki energi ambang 4 elektron volt. Diketahui 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻⁹ Joule. Konstanta Planck 6,63 kali 10⁻⁻34 Joule per second. Dan C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second. Tentukan panjang gelombang minimum dan energi kinetik maksimum. Diketahui lambda cahaya sama dengan 300 nanometer sama dengan 3 kali 10⁻⁷ meter. W sama dengan 4 elektron volt sama dengan 4 kali 1,6 kali 10⁻⁹ sama dengan 6,4 kali 10⁻⁹ Joule. C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second dan H adalah 6,63 kali 10⁻⁴ Joule per second. Untuk mencari panjang gelombang minimum, kita pakai persamaan W sama dengan HC per lambda 0. Jadi 6,4 kali 10⁻⁹ sama dengan 6,63 kali 10⁻⁴ kali 3 kali 10⁸ per lambda 0, sehingga lambda 0 sama dengan 3,11 kali 10⁻⁷ meter. Untuk mencari energi kinetik maksimum, kita pakai persamaan EK max sama dengan HF minus W, yang berarti EK max sama dengan HC per lambda minus W. Jadi EK max sama dengan 6,63 kali 10⁻⁴ kali 3 kali 10⁸ per 3 kali 10⁻⁷ minus 6,4 kali 10⁻⁹. Jadi EK max sama dengan 6,63 kali 10⁻⁹ minus 6,4 kali 10⁻⁹ sama dengan 0,23 kali 10⁻⁹ atau sama dengan 2,3 kali 10⁻20 Joule. Nah, tibalah kita di penghujung materi kali ini, yaitu kesimpulan. Nah, dalam materi kali ini kita dapat mengetahui menurut Max Planck, yaitu radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda itu terbagi-bagi atau diskret dalam paket-paket energi yang disebut dengan kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetiknya. Kemudian ada foton, adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik.
Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya gelombang radio dan juga sinar X. Dan yang terakhir ada efek fotolistrik, merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam ya teman-teman. Kemudian dikenai dengan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultra ungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada permukaan. Baik, alhamdulillah, terima kasih teman-teman, kita telah melaksanakan pembelajaran konsep foton dan juga efek fotolistrik pada siang ini. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan dikumpulkan di minggu depan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di